Panitia Piala Dunia U17 2025 Qatar berdiskusi untuk mengadopsi koreografi khas Indonesia di acara pembukaan Piala Dunia Qatar. Hal itu memunculkan banyak reaksi tokoh-tokoh penting di Qatar. Namun sebelum kita bahas lebih jauh, mohon klik subscribe channel ini, agar kamu gak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Panitia penyelenggara Piala Dunia U17 2025 di Qatar tengah membahas wacana menarik yang menyita perhatian publik Indonesia. Dalam salah satu pertemuan resmi internal yang digelar pekan ini, muncul usulan untuk mengadopsi koreografi tradisional khas Nusantara dalam seremoni pembukaan turnamen bergengsi tersebut. Wacana ini disebut sebagai bentuk penghormatan atas suksesnya koreografi Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat menjamu Bahrain serta suksesnya penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 lalu yang mendapat banyak pujian dari FIFA maupun dunia internasional. Salah satu hal yang paling membekas dari penyelenggaraan di Indonesia adalah pertunjukan pembukaan yang memadukan unsur modern dan tradisional, termasuk tarian daerah, visual budaya, dan semangat nasionalisme yang kuat. Kami ingin menghadirkan semangat kolaborasi antar negara dan menyoroti keberhasilan negara-negara Asia dalam mengangkat turnamen ini ke level yang lebih tinggi. Indonesia memberi contoh yang sangat inspiratif, ujar salah satu anggota panitia pelaksana. Diskusi juga menyentuh kemungkinan menghadirkan penampil dari Indonesia untuk membawakan lagu Indonesia Raya dalam versi orkestra, sebagai bagian dari sesi pembuka bertema persatuan dan keberagaman budaya Asia. Selain itu, koreografi khas Indonesia, seperti formasi massal yang menampilkan tarian kolosal dan visual budaya dari berbagai suku bangsa, tengah dikaji untuk diadaptasi ke dalam format seremoni Qatar. Pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia disebut telah menerima informasi awal terkait rencana ini, dan menyambut baik peluang kerjasama budaya di ajang internasional tersebut. Ini menunjukkan bahwa diplomasi budaya melalui olahraga memiliki dampak nyata, ujar salah satu pejabat Kemenpora RI. Jika rencana ini terrealisasi, maka Piala Dunia U17 2025 di Qatar akan menjadi ajang sepak bola pertama yang memasukkan elemen budaya Indonesia dalam seremoni resminya di luar negeri, sebuah pencapaian yang dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan baru dalam lanskap sepak bola dan budaya global. Panitia pelaksana menyatakan bahwa keputusan final terkait konsep acara pembukaan akan diumumkan pada pertengahan tahun ini, setelah melalui serangkaian evaluasi dan konsultasi dengan FIFA serta perwakilan negara-negara peserta. Usulan untuk mengadopsi koreografi tribun dari Indonesia di ajang-ajang sepak bola internasional rupanya menarik perhatian sejumlah tokoh sepak bola di Qatar. Dua tokoh penting, yakni Hasan Al-Malki, Direktur Teknik Federasi Sepak Bola Qatar (KFA), dan Fahad Al-Kuwari, mantan Kapten Timnas Qatar, memberikan tanggapan positif terhadap fenomena tersebut. Menurut Hasan Al-Malki, semangat dan kebanggaan yang ditunjukkan supporter Indonesia sangat menginspirasi. Lagu Indonesia Raya bukan hanya simbol nasionalisme, tapi juga menggambarkan semangat persatuan dan gairah dalam olahraga. Kami melihat bagaimana lagu itu dinyanyikan dengan penuh hikmat dan energi oleh puluhan ribu supporter di stadion. Ini bisa menjadi contoh luar biasa bagi negara-negara lain, ujar Al-Malki dalam konferensi pers di Aspire Zone. Sementara itu, Fahad Al-Kuwari yang kini menjadi penasihat teknis untuk Al-Sadd SC, menyoroti koreografi tribun yang sering dilakukan oleh supporter Indonesia terutama dari kelompok Ultras Garuda. Koreografi yang mereka tampilkan di stadion-stadion seperti Gelora Bung Karno adalah bentuk seni sekaligus bukti cinta pada tim nasional. Ada kedisiplinan, kreativitas, dan semangat kolektif yang luar biasa. Saya pribadi tidak keberatan jika kita mulai mengadopsi elemen seperti itu di pertandingan-pertandingan penting di Qatar, termasuk di liga lokal, ungkap Al-Kuwari. Walau belum ada keputusan resmi, tanggapan dari tokoh-tokoh ini membuka ruang diskusi lebih luas mengenai kolaborasi budaya dalam sepak bola Asia. Bagaimana menurut kalian?